Baik, kita bertemu lagi untuk membahas materi pelajaran di kelas 8, yaitu masih mengenai tekanan pada zat cair. Hari ini kita khusus mempelajari mengenai hukum Pascal. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa klik like, comment, share, dan pastinya subscribe bagi yang belum subscribe ya. Ya, kita langsung saja ke materi pembahasan hari ini, yaitu kita mempelajari hukum Pascal ya. Kita jalan-jalan dulu ya. Kita mencari tahu dulu siapa Pascal ya. Pascal itu adalah ilmuwan kebangsaan Prancis ya, dimana sewaktu dia kecil Pascal ini iseng memperagakan hukum Torricelli, yaitu hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Tapi dia tidak melubangi tangki di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan air. Lalu ia melubangi kantung tersebut ya. Tapi bukan kayak anak-anak SD yang beli air terus dia minum ya. Tetapi dia memberikan banyak lubang di kantung air itu, lalu memperhatikan air yang mengucur dari kantung. Kemudian ia merasa ada yang aneh ya, air yang keluar dari lubang-lubang itu punya pancaran yang sama kuat ya, mengucur yang sama kuat. Akhirnya dia menemukan teori yang diberi nama hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Untuk lebih memahami tentang penerapan hukum Pascal di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa perhatikan video berikut ini. Wow, akhirnya aku tahu bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil. Padahal gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari dua tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai jumpa. Oke, kamu telah menyaksikan video mengenai penerapan hukum Pascal pada dongkrak hidrolik untuk mobil ya. Sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Secara matematis, hukum Pascal dipernyatakan sebagai berikut. Bisa kamu lihat rumusnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya yang bekerja pada penampang pertama dengan pastinya satuannya Newton, sedangkan F2 adalah gaya yang bekerja pada penampang kedua dengan satuan Newton, dan A1 itu adalah luas permukaan bidang yang pertama dengan satuan meter persegi. Kemudian A2 itu adalah luas permukaan bidang yang kedua dengan satuan meter persegi. Selanjutnya kita langsung saja ke penerapan rumus ini pada soal ya. Jika ada soal, kita akan bahasnya bersama. Contoh soal yang pertama. Sebuah dongkrak hidrolik mempunyai pengisap kecil seluas 38,5 meter persegi, ditekan dengan gaya 490 Newton. Hitunglah gaya yang dihasilkan pada pengisap besar jika luas pengisap besarnya adalah 616 cm persegi. Ya, dari soal itu kita akan kerjakan seperti biasa. Saya tidak lupa mengingatkan kamu ya, supaya kamu ingat terus kalau mengerjakan itu harus secara sistematis, ditulis, diketahui, ditanya, dan dijawab, karena ini adalah soal esai ya. Jadi yang dilihat adalah sistematika caranya kamu mengerjakannya ya. Jadi dari soal itu sudah sangat
jelas ya yang diketahuinya apa saja. Bisa kamu lihat di sini yang diketahui, yang akan saya garis-garis inilah yang diketahui ya. Ini luas penghisap kecil ya, nih udah jelas ya, luas penghisap kecil berarti adalah A1 38,5 meter persegi. Kemudian ini dengan gayanya berarti ini luas yang kecil, ini gaya berarti F1 ya. Sedangkan 616 cm persegi itu adalah luas penampang yang besar atau yang keduanya, 616 cm persegi. Karena ini masih dalam centimeter dirubah menjadi meter ya. Caranya udah tahu ya, harus hafal konversi besaran panjang, tanggal konversinya hafal ya. Dimana sentimeter ke meter itu pastinya naik 2 tingkat, karena dia persegi berarti satu tingkatnya 100, 2 tingkat berarti 10.000 ya. Yang pastinya ditanyakan adalah hitunglah gaya yang bekerja pada penghisap besar, berarti adalah F2 nya. Jadi rumusnya F2 per A2 sama dengan F1 per A1, berarti kalau ditanya F2 berarti sama dengan F1 per A1 dikali A2, berarti F2 tinggal masukkan angkanya. F1 nya adalah 490, A1 nya adalah 38,5, dan A2 nya yang sudah dalam meter persegi adalah 6,16 meter persegi. Jadi didapat gaya yang bekerja pada penghisap besar adalah 78,4 Newton. Mudah ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di situ soalnya ya, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar, ada penghisap kecil dan ada penghisap besar. Penghisap kecil ini gayanya belum diketahui ya, dengan gaya berapa, tapi di sini sudah ketahui luas penampangnya. Luas penampangnya di situ ya 5 cm persegi, dan di sini yang bagian sebelahnya ada luas penampang 250 cm persegi, dan gayanya yang bekerja pada mobil ya, paham ya gambarnya. Kita lanjutkan lagi soalnya di sini. Agar dapat mengangkat mobil seberat 5.000 Newton ya, 5.000 Newton, hitunglah gaya F1 pada dongkrak hidrolik tersebut. F1 nya yang ditanyakan ya. Jadi kita tulis di sini ada diketahui. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Ini adalah gaya pada penampang yang besar atau F2 5.000 Newton, dan A1 di sini A1 5 cm persegi. Cm persegi diubah menjadi meter ya. Ini meter persegi. Kemudian ini berarti adalah A2. Ini A2 ya. Ini A2 sama dengan 250 cm persegi, dijadikan meter persegi jadi 2,5 meter persegi. Ditanya adalah gaya yang bekerja pada penampang pertama atau F1 nya. Jadi rumusnya ditulis F2 dibagi A2. Rumusnya F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Jadi karena ditanya F1 berarti rumusnya menjadi F2 per A2 dikali A1. Masukkan angkanya. F2 adalah 5.000 Newton dan A2 adalah 2,5 meter persegi dikali dengan A1. A1 nya adalah 0,05 meter persegi. Ini kalau dihitung benar-benar ya, kamu pada berhitung ya. Kalau belum lancar berhitung, kamu harus banyak latihan ya. Jadi dapatnya adalah F1 adalah 100 Newton. Ya, tadi dari dua contoh saya rasa kamu sudah paham ya, karena juga rumusnya simple. Rumusnya dari hukum Pascal itu F2 dibagi A2 sama dengan F1 dibagi A1. Jadi kita menuju ke latihan. Jadi kamu siapkan pulpen, siapkan kertas atau buku untuk kamu coret-coret, berhitung dan berpikir ya. Di sini kita kerjakan sama-sama ya. Soalnya sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang penghisap kecil 20 meter persegi. Dongkrak tersebut digunakan untuk mengangkat sebuah truk. Apabila gaya tekan penghisap kecil 10 Newton dan gaya tekan penghisap besar 80 Newton, berapakah luas penampang pada penghisap besar ya? Dari soal tersebut ya, pastinya kita tulis dulu secara sistematis apa yang diketahui, apa yang ditanya, jawab dan masukkan rumus
angka pada rumus ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut. Ini yang saya garis ini adalah yang diketahui. Apa yang pertama? Luas penampang pengisap kecil. Penampang pengisap kecil itu disimbolkan dengan A1 adalah 20 meter persegi. Kemudian gaya tekan pengisap kecil, gaya ya pengisap kecil adalah F1 10 Newton. Kemudian ini pengisap besar adalah gayanya F2 ya, simbolnya 80 Newton. Yang ditanyakan karena yang diketahui sudah tidak ada lagi di situ, luas penampang pengisap besar itu yang ditanyakan adalah A2-nya yang ditanyakan ya. Baru kita jawab ya. Jawab rumusnya, jangan lupa kita tulis dulu rumusnya, yaitu F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Ini rumus ya, kita masukkan ke dalam kotak ya. Di sini dari rumus tersebut nanti kita masukkan angkanya saja ya, atau bisa langsung kamu masukkan kali silang, tapi masukkan angkanya saja ya. F2 adalah 80 Newton dibagi A2 nya belum diketahui, tulis saja sama dengan ditulis lagi F1 nya adalah 10 Newton ya. A1 adalah 20 meter persegi. Kemudian ini dikali silang ya, di sini karena di bawahnya ini tidak akan cukup lah. Jadi A2 dikali 10 Newton itu sama dengan 20 meter persegi dikali dengan 80 Newton ya. Jadi A2 itu dikali 10 Newton sama dengan ini 20 dikali 80. Dapatnya berapa? 1600 ton kali meter pangkat 2 ya. Jadi A2 sama dengan ini dibagi 10 berarti 1600 Newton ya, kali meter pangkat 2 dibagi berapa? Iya 10 Newton ya, Newton bagi Newton habis. 1600 dibagi 10 sama dengan 160 meter pangkat persegi ya, pangkat 2 meter persegi. Paham ya? Mudah. Oke, kalau mudah ya kita lanjut. Iya, ini ke materi lagi ya. Jadi hukum pokok hidrostatika ya. Hukum pokok hidrostatika merupakan salah satu hukum yang menjelaskan mengenai tekanan zat cair dalam bejana berhubungan. Bejana berhubungan ya. Misalnya yang ini adalah apa? Pipa U. Ini bejana berhubungan juga. Ini di bidang yang datar, ini dimerengkan, tapi airnya kamu bisa lihat zat cairnya akan tetap rata ya. Jadi berdasarkan peristiwa di atas, maka terdapat sebuah hukum yang dikenal dengan hukum bejana berhubungan. Hukum ini menyatakan bahwa apabila bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan dalam keadaan seimbang, maka permukaan zat cair dalam bejana tersebut terletak pada suatu bidang datar ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini peristiwa bejana berhubungan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kamu bisa lihat yang pertama ya, pasti di rumah ada teko kan, atau ceret. Di situ permukaan air di dalam teko atau ceret itu rata dengan permukaan air di dalam mulut teko. Selanjutnya peristiwanya adalah permukaan air dalam selang ukur kerataan water pass ya, itu rata, hingga hal ini dimanfaatkan oleh para pekerja bangunan untuk membuat posisi bangunan menjadi rata. Dan yang terakhir adalah air dari menara penampung atau tangki yang melalui pipa ledeng dapat mencapai ke tempat-tempat yang tingginya sama dengan tangki. Dari peristiwa bejana berhubungan tadi ya, tidak berlaku apabila bejana diisi oleh lebih dari satu jenis zat cair. Bejana dalam keadaan tertutup dan terdapat pipa kapiler di antara salah satu mulut berhubungan tersebut ya. Itu tidak berlaku.
Jadi kita bisa lihat di sini tekanan zat cair pada peristiwa berjana berhubungan ya, kamu bisa lihat di gambar lebih dari satu jenis zat cair, yaitu ada minyak, tanah, dan air. Ini pasti tidak akan menyatu ya, minyak dengan air ya. Jadi seperti itu hukum bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dalam keadaan seimbang, permukaan zat cairnya merata. Tapi kalau tidak sejenis, tidak rata ya. Jadi rumus bejana berhubungan yaitu tekanan yang pertama sama dengan tekanan yang kedua ya, dimana tekanan yang pertama itu berarti rho 1 dikali G1 dikali H1, dan tekanan yang kedua itu berarti rho kedua dikali gravitasi yang kedua dan H yang kedua ya, dimana rho itu adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G itu adalah percepatan gravitasi ya, atau gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah tinggi permukaan zat, satuannya adalah meter. Ya, selanjutnya ya kita ke langsung penerapan contoh bejana berhubungan tadi ya. Di sini ada contoh soal, bisa kamu perhatikan. Sebuah bejana berhubungan berbentuk U berisi air dan minyak tanah, seperti pada di gambar. Ini air, kan udah tahu yang mana air ya. Ya, yang biru ini air, kemudian yang kuning ini minyak tanah, udah jelas di situ ya, di gambar. Kemudian tingginya juga sudah ada untuk air ya, tapi minyak tanah belum ada di situ di keterangan rumus ya. Kita lanjutkan ke soal. Massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, dan massa jenis minyak tanah adalah 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi permukaan minyak tanah ya, tingginya ditanyakan ya dalam satuan cm. Kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Diketahui di sini udah jelas, massa jenis air nih 1 gram per cm kubik. Massa jenis minyak tanah ini ya, massa jenis minyak tanah 0,8 gram per cm kubik. Dan selain itu nih ada di gambar, ada yang diketahui juga, yaitu tinggi dari air ya. Nah ini, jadi ada 3 yang diketahui betul ya. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi permukaan minyak tanah. Ini yang ditanyakan ya, tinggi permukaan minyak tanah ini yang ditanyakan. Jadi untuk mencarinya ya tinggal kita masukkan rumusnya ya tadi ya. Ditanyakan tinggi minyak, HM yang ditanyakannya, bukan HA, HM. HM ya. Rumusnya kan P1 sama dengan P2 ya. Ini rumusnya tadi. Dari rumus tersebut nanti dijabarkan lagi ya. Karena yang diketahui di sini di gravitasinya dianggap sama ya, jadi hanya dipakai massa jenis air, tinggi air, massa jenis minyak tanah, dan tinggi minyak tanah, karena ini nanti yang dicari ya. Ini angkanya dimasukkan. Massa jenis air 1 gram per cm kubik, tinggi air adalah 8 cm, kemudian massa jenis minyak ya, minyak tanahnya 0,8 gram per cm kubik, dan ini yang ditanyakan ya, ditulis saja. Kemudian baru kita pindahkan di sini massa jenis minyak tanah, berarti ini masuk, tinggal pindah, dan ini di bawahnya ya. Tinggal dihitung dan dapatlah 10 cm ya. Ini kalau ditanya selisihnya berapa? 10 tinggal dikurang 2, 10 ditanya. Ini kalau ditanya selisihnya, kalau ini udah diketahui 10, ini 8, berarti selisihnya adalah 2 cm ya, seperti itu. Udah, ini deltanya maksudnya ya, selisihnya. Jadi kamu sudah melihat contoh soal mengenai bejana berhubungan ya. Sekarang kita ke latihan. Jadi kita kerjakan bersama-sama. Siapkan pulpenmu, siapkan juga kertas untuk coret-coret ya. Jadi di sini ya, soalnya kita baca dulu ya. Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm. Massa jenis sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Kaki sebelah kiri bersih zat cair yang tingginya 25 cm. Berarti massa jenis zat cair itu adalah titik. Di sini adalah pilihan A, B, C, D, E. Ya, tetapi kalau
perhitungan ya, tidak bisa tebak-tebak buah manggis, jadi kita hitung ya. Jadi kita tulis untuk mencarinya, diketahui dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Ini lihat, tinggi raksanya udah jelas di sini ya. Tinggi raksa 2 cm, 2 cm tinggi dari raksa 2 cm. Kemudian massa jenis raksa, rho dari raksa sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Kemudian tinggi dari zat cair yang kita cari, HC aja ya kita singkat ya, yaitu berapa? 25 cm. Kemudian ya sudah ditulis semua yang diketahui. Apa yang ditanyakan? Ya massa jenis zat cair itu yang ditanyakan. Massa jenis dari zat cair, PC aja ya. Nah, baru kita tulis jawab ya. Jadi tekanan yang pertama sama dengan tekanan yang kedua. Jadi di sini kamu bisa tulis massa jenis dari raksa dikali dengan tinggi dari raksa sama dengan massa jenis dari zat cair dikali dengan tinggi dari zat cair tersebut. Jadi kita tulis ini massa jenis dari raksa berapa? 13,6 gram per cm kubik dikali tinggi darinya raksa adalah 2 cm ya. Sama dengan ini massa jenis dari zat cair, ini belum diketahui, kita tulis saja ya. Tingginya sudah ada ini ya, 25 cm. Ini ya tinggal kita keluarkan aja. Jadi massa jenis zat cair, jadi rho nya ya, rho sama dengan rho zat cair sama dengan apa? Ini kita tulis 13, tinggal pindah ruas ya, 13,6 gram per centimeter kubik dikali ya, berapa itu? 2 cm dibagi dengan 25 cm. Itu dikali ya, karena tidak cukup di sebelahnya ya, saya sambung ya. Jadi massa jenis zat cair yang kita cari itu adalah 13,6 dikali 2, dapatnya adalah 27,2 gram per cm. Karena ini udah hilang 1 cm nya, jadi cm pangkat 2 ya, pangkat 2 ini dibagi dengan ya ini 25 cm ya. Jadi rho sama dengan berapa? Massa jenis zat cair yang kita cari sama dengan iya, di sini kalau dihitung dapatnya adalah 1,088 gram per centimeter kubik. Karena ini udah tambah satu lagi iya centimeternya, karena yang di soal ini pilihannya adalah kilogram sedangkan ini gram, jadi tidak sama. Ini meter, ini sentimeter, jadi harus kita konversi. Caranya konversinya, jadi PC kalau dikonversi ini kan gram per centimeter kubik, berarti gram dibagi dengan 1 cm kubik, tapi satunya kan tidak tulis, jadi supaya kamu mudah mengerjakannya ya. Jadi kita tulis saja di situ ya, 1,088 gram dibagi dengan 1 cm kubik. Ini berarti nanti dijadikan kilogram, ini dijadikan meter kubik. Meter kubik ya, berarti gram ke kilogram ini kan naik, berarti ini harus dibagi dengan naik berapa tingkat? 3 tingkat, berarti dibagi dengan 1000. Jadi 1, ini koma ya, 088 dibagi dengan 1000. Sedangkan centimeter kubik ke meter kubik itu naiknya 2 tingkat, tapi karena dia kubik satu tingkatnya adalah 1000. Karena 2 tingkat berarti ada 1 juta. Iya, 1 juta nih ya. Jadi ini caranya mudah. Kalau seperti ini jangan bingung. Ini kan ada per, ini per yang utamanya di sini nih ya, per. Ini per yang utamanya lah ya. Ya, ini dikali 1 juta ini dikali dengan 1,008, dapatnya adalah 1.088
1000. Nanti ya, ini nanti dibagi dengan ini 1000 ini ya, dibagi dengan 1000. Jadi dapatnya adalah mudah, tinggal buang 03. Dapatnya adalah 1088 kilogram per meter pangkat 3 min 3 ya. Jadi jangan bingung, kilogram per meter kubik itu sama dengan kilogram dikali meter min 3. Ini per dirubah menjadi kali, tapi ininya pangkatnya berubah menjadi min ya, begitu, paham ya? Kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Soalnya perhatikan gambar pipa U berikut nih. Pipa U yang tinggi ini adalah diisi oleh air ya, ini air, sedangkan yang ini adalah raksa ya. Jadi soalnya kita baca dulu ya situ. Apabila ketinggian air 20,4 cm dengan massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik, hitunglah selisih ketinggian permukaan zat cair kedua pipa tersebut dalam satuan cm ya. Untuk mengerjakan soal ini ya, kamu pasti harus menulis apa yang diketahui ya, diketahui dari soal ini. Ini yang diketahui saya garis ya. Ada berapa? Ada 3. Kita lihat ketinggian air H, yaitu air, adalah berapa? 20,4 cm. Kemudian massa jenis air berarti adalah rho. Ini simbolnya massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Kemudian massa jenis raksa adalah rho dari raksa berapa? 13,6 gram per cm kubik. Udah jelas ya, massa jenis air lebih kecil makanya di atas, massa jenis raksa lebih besar makanya di bawah ya. Nah, kemudian itu diketahui udah semua, kita tuliskan di situ. Kita tulis lagi apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Adalah hitunglah selisih ketinggian permukaan zat cair, selisihnya ya, kedua pipa. Berarti selisihnya tuh ini ya, ini adalah tinggi dari raksa, ini tinggi dari air. Ini yang ditanyakan ya, bagian ini selisihnya, delta H-nya ya. Nah, tulis delta H, itu yang ditanyakan, baru kita jawab ya. Rumusnya kita harus mencari dulu berarti tinggi dari raksa, setelah itu baru kita kurangi dengan tinggi dari air 20,4 ya. Kita cari dulu tinggi dari raksa ya. Nah, jadi rumusnya massa jenis dari air dikali dengan tinggi dari air sama dengan massa jenis dari raksa dikali dengan tinggi raksa. Massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dikali tingginya adalah 20,4 cm. Ini sama dengan massa jenis dari raksa, ini udah ada 13,6 gram per cm kubik dikali tinggi dari raksa tersebut, karena itu ditanya. Sekarang kita tinggal pindahkan di sini. Tinggi dari raksa itu sama dengan ya ini ya, 1 gram per cm kubik dikali dengan 20,4 cm dibagi dengan ini 13,6 dibagi dengan 13,6 apa itu? Gram per cm kubik. Kelihatan tidak? Ini cm kubik ya, cm kubik. Nah, ini kalau kamu hitung 1 dikali 20,4 pada dapatnya ya pasti 20,4 apa? Masih gram per centimeter apa? Maka 2 ya, karena udah diambil 1 ini kan per, ini kali. Kemudian dibagi dengan ini 13,6 gram per centimeter kubik. Ini gram dibagi gram habis, ini centimeter maka 2, ini centimeter maka 3, masih ada 1 cm-nya ya.
Jadi dapatnya berapa? 20,4 dibagi 13,6. Dapatnya adalah kalau kamu hitung benar dapatnya 1,5 cm. Ini untuk tinggi dari raksa. Sedangkan ya kita sambung di atas ya. Ini yang ditanyakan adalah delta H. Delta H didapat dari tinggi dari air dikurang tinggi dari raksa. Delta H berarti tinggi air berapa ini? 20,4 cm dikurang 1,5 ya. Tinggi raksanya 1,5 cm. Ya, ini H. Jadi berapa dapatnya? Adalah 18,9 ya. Dihitung yang mana? 18,9 cm ya. Saya rasa bisa untuk dimengerti ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini ya. Jadi nanti kalau kamu ingin lebih paham, tinggal kamu ulangi lagi ya videonya, lihat lagi sampai kamu paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru ya, tugas-tugasnya seperti itu. Oke, jadi sudah selesai. Jadi pesan saya, tetap semangat belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk menunjang video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu lagi.